Attention span kita makin buruk dan nggak ada caranya untuk kita obatin. Halo semua, gue Arik. Mungkin yang belum kenal, salam kenal. Gue kerjaannya bikin video bahas tentang arsitektur, mainly on TikTok dan Instagram. YouTube ada juga beberapa kalau lu scroll ke bawah, tapi ya belum rajin. Kali ini gue pengen bikin segmen semacam vlog, tapi podcast juga, dan durasinya nggak begitu lama. Ini akan gue timerin 5 menit. Dan video ini nggak ada skrip sama sekali, jadi tujuan gue bikin video ini adalah untuk diskusi bersama audiens, bersama lo. Jadi ntar kita diskusi, chat aja di kolom komentar, atau misalnya relate banget dengan kehidupan lo atau permasalahan lo, chat gue di Instagram, DM, insya Allah akan gue bales kalau misalkan penting. Oke, gue pengen ngobrolin topik tiap video yang segmen kayak gini. Mungkin gue namain apa ya, gue nggak tahu namanya, mungkin ntar lo bisa komen aja ntar namanya apa. Buat segmen ini, kali ini gue pengen bahas topik tentang konten yang mainly tentang attention span. Tapi ini kembali lagi, ini adalah perspektif gue, ini juga pemikiran gue. Kembali lagi, ini nggak scripted, jadi gue nggak riset apapun. Ini ya berdasarkan pengalaman pribadi dan pendapat gue aja. Gue rasa attention span kita tuh makin buruk. Bahkan ada riset yang membuktikan ya, kalau misalkan tahun 2015 attention span kita itu 8 detik, lebih rendah dari ikan mas. Tapi itu kan 2015, ada studi-studi baru yang bilang bahwa kalau attention span kita tahun ini itu bahkan mencapai 4 detik. Ada juga studi yang bilang kalau misalnya Gen Z itu bahkan 1 detik khusus untuk iklan gitu. Jadi kalau misalkan dia tahu itu iklan, langsung attention span-nya drop, nggak bakal merhatiin iklan lagi. Nah di sini suatu topik yang ingin gue bahas adalah tentang attention span ini dan hubungannya dengan konten. Karena gue sering ngeliat trennya sekarang banyak banget orang-orang atau kreator-kreator maupun perusahaan itu mencari cara gimana caranya supaya dapat menggarap lah si attention span orang-orang ini supaya mendapatkan engagement yang bagus. Termasuk gue nggak bohong karena gue kreator juga, gue mencari supaya bisa viral. Caranya bagaimana? Nah, dengan dunia perkontenan ini yang semakin lama attention span semakin berkurang, yang artinya kalau misalkan dari segi bisnis side-nya lah ya, dari segi aspek, kalau misalnya kita lihat sebagai bisnis, demand-nya itu selalu meningkat karena orang-orang mulai gampang bosen gitu. Jadi kayak misalkan awalnya nontonin video 8 detik udah mulai bosen, attention span 8 detik, lama-lama 8 detik nggak menarik nih, gue harus skip lagi. Jadi skip sampai nemu videonya, akhirnya ditonton. Nah itu menurunkan attention span. Nah jadi sebagai kreator atau misalnya sebuah perusahaan mencari cara gimana caranya nih supaya bisa mengkait banyak orang, menghook banyak orang. Nah banyak banget dari perusahaan atau kreator yang keresahan gue adalah menggunakan cara-cara yang sebenarnya simple tapi sebenarnya nggak memberikan manfaat apa-apa untuk penonton. Karena menurut gue pribadi, ini adalah prinsip gue pribadi, kalau misalnya gue nggak bisa memberikan suatu manfaat buat penonton, buat lo nih yang lagi nonton, sebenarnya agak sayang gitu menurut gue. Sebenarnya nggak sayang sih kalau misalnya lihat dari segi bisnis, nggak ada yang salah, cuma menurut gue sebagai individu gitu ya, itu menurut gue kurang berbobot aja sebenarnya menurut gue. Nah karena demand-nya banyak, supply-nya nih kreator atau misalnya perusahaan itu harus mencari cara gimana caranya gue bisa memproduksi banyak dengan effort yang kecil. Nah itu bisnis banget kan, gimana caranya mengeluarkan sesuatu yang hasilnya besar dengan modal sekecil-kecilnya. Nah banyak orang akhirnya memanfaatkan lah drama atau misalnya memanfaatkan konflik-konflik tapi yang dibuat-buat gitu, ada skrip-skripnya gitu misalnya, atau misalnya dengan memamerkan uang, bagi-bagi uang, atau misalnya challenge-challenge yang meresahkan warga. Nah itu trik-trik yang gampang banget untuk lo viral sebenarnya. Nah ini nggak sepenuhnya disalahkan kepada kreator, teman-teman kreator itu juga memberikan supply karena ada demand-nya. Nah jadi mau kondisinya seperti apapun, viral itu maupun baik atau buruk, tergantung dengan yang nontonnya sebenarnya. Kalau misalnya yang nonton kualitasnya pengennya yang biasa-biasa aja, yang receh-receh, supply-nya akan memberikan yang seperti itu. Kalau misalkan yang nonton demand-nya itu sesuatu hal yang bermanfaat, yang berkualitas misalnya, tentunya supply-nya juga akan ngikutin yang berkualitas. Tapi permasalahan itu kayak ya nggak ada solusinya. Solusinya adalah kita tinggal milih aja apa yang pengen kita tonton di dunia digital. Ya tapi kurang lebih kayak gitu. Ini videonya kayak udah kelamaan. Ini gue ngomong doang panjang lebar. Kalau misalnya ada sesuatu yang relate sama lo, jangan ragu untuk chat di kolom komentar. Atau misalnya ada pertanyaan atau pengen diskusi, ngobrol-ngobrol, chat gue di DM Instagram @rickman.
Insya Allah gue balas kalau misalnya penting. Kalau nggak penting, tolong disimpan sendiri ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Gue punya banyak topik lain-lainnya yang pengen gue bahas. Ini sebenarnya lebih ke podcast dua arah, lebih ke gue mengeluarkan pikiran gue. Jadi ya, thank you udah nonton sejauh ini, dan like, komen supaya algoritmanya bagus. Kalau misalnya ada yang relate juga dengan video ini bisa nonton juga. Thank you.